Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, juga saya dan seluruh tim GCC Purwokerto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesejahteraan selalu. Teman-teman, di libur Lebaran ini kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa, di mana harus mudik, walaupun harus melalui perjalanan yang cukup melelahkan karena macet dan lain-lain. Tapi karena ingin berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Idul Fitri di kota tercinta, maka itu pun tidak menyurutkan semangat untuk bertemu dengan orang-orang tercinta di kampung halamannya. Terkhusus di Purwokerto ini, jalan-jalan macet, pusat perbelanjaan, fashion, kuliner dipenuhi oleh pembeli dari dalam dan luar kota. Dan kepada teman-teman yang mungkin sedang berlibur ke luar kota, keluar pulau, bahkan ke luar negeri, ataupun mungkin Anda yang di rumah saja, tetaplah waspada, jaga keamanan diri, serta kesehatan agar tetap dalam kondisi yang prima. Dan kita terus berdoa untuk pemerintah Indonesia agar diberi hikmat dan pimpinan dari Tuhan, agar bisa mengatur arus mudik dan arus balik Lebaran ini dengan baik dan aman, sehingga kita semua bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam libur Lebaran tahun ini. Dan pada online experience kita hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi di mana rekan-rekan saya, Yusak dan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan dilanjutkan, Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Murah Hati. Apakah yang dimaksud dengan murah hati? Apakah Anda orang yang murah hati? Mari sebentar kita akan simak kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti, biskuit, atau anggur, ataupun sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Dia menang atas maut, tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Sore hari ini, mari berikan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, maafkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal ya Bapak Ibu. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Yes, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, tak lakukan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Siapa? Yesus namanya. Yes. Menyembuhkan,
melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini, Pak Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Oh, yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena duta yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Lebih lagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semua? Karena sehat, saudara berkumpul bersama-sama dengan kami untuk membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari Jumat atau Sabtu kemarin, ya, gereja kita melakukan bakti sosial untuk tetangga seputar gereja ini, ya, dan memberikan bingkisan sebesar 3 kilo beras untuk setiap kepala keluarga. Dan baksos kali ini hanya dapat diberikan untuk 3 RT. Biasanya kami memberi untuk 5 RT, tapi kali ini hanya bisa memberi untuk 3 RT saja, karena itu yang kami terima dari Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bingkisan Lebaran bagi aparat Kelurahan Kranji dan juga aparat Kelurahan Ketenger. Penduduk sekitar gereja mengucapkan terima kasih, demikian juga dengan aparat Kelurahan Kranji maupun Ketenger, ya, mengucapkan terima kasih untuk kemurahan hati Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Dan saya tidak menutup kesempatan bila ada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan baksosnya, akan kami terima dan nantinya akan kami bagikan untuk penduduk sekitar di STT Soteria yang belum mendapatkan untuk kali ini. Biasanya baksos itu dikumpulkan sebesar 500 paket, tapi kali ini kami hanya bisa mengumpulkan 200 paket dan itu sudah disalurkan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua saudara yang sudah terlibat dalam baksos ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kemurahan hati yang kita nyatakan kepada tetangga, orang-orang di sekitar gereja ini yang benar-benar kita butuhkan. Mengapa saya mengadakan baksos untuk sekitar gereja ini? Karena mereka setiap minggu juga menjaga lingkungan gereja. Mereka mengizinkan lahan di jalanan itu untuk tempat parkir gereja. Karena itu waktu baksos akan dihentikan, saya bilang jangan dihentikan. Mari kita memberkati mereka. Dan itu sudah dilakukan oleh gereja ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah diberikan bagi keperluan bakti sosial ini. Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat berlimpah. Saudara-saudara, perjalanan hidup manusia itu memang tidak mudah. Dan kalau saya seringkali ngobrol dengan orang-orang di luar gereja, mereka mengatakan sekarang ini sangat sulit sekali untuk berusaha. Saudara-saudara, dan pernyataan ini seringkali kita dengar dari orang-orang ketika mereka menilai berbagai keadaan saat ini sangat menyulitkan. Dan orang-orang itu tidak peduli lagi dengan kemurahan hati.
Mereka memiliki hati yang menjadi keras dan mereka mulai memikirkan untuk dirinya sendiri. Ada sebuah perusahaan di Solo, ya, perusahaan ini sangat besar. Saya pernah ke sana kira-kira 10 tahun yang lalu bersama suami saya. Karyawannya itu 10.000. Ya, 10.000 karyawan, saudara-saudara. Dan semua mendapat fasilitas yang sangat menyenangkan. Tetapi beberapa waktu yang lalu mereka menyatakan karyawan saya sekarang tinggal 7.000. Lalu saya tanya, kemana yang 3.000? Ya dirumahkan. Ya, dirumahkan. Karena apa? Karena mereka mulai membeli mesin untuk menggantikan manusia. Dan bulan lalu saya mendengar kabar lagi, kami akan membeli lebih banyak mesin sehingga tidak perlu 7.000 orang. Kami akan mengecilkan jumlah pekerja mungkin hanya sekitar 500 sampai 1.000 orang. Saudara bisa membayangkan ya kemana nanti 6.000 orang lebih itu mereka akan pergi. Mereka pasti akan mengalami kesulitan dalam hidup. Satu hal yang harus kita ingat, saat itu menimpa diri kita, jangan kita lupa kemurahan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kita harus meyakini itu. Sebab kemurahan Tuhan itu tidak membatasi manusia. Kemurahan Tuhan itu dinyatakan untuk semua orang yang percaya kepadanya dan berharap kepadanya, yang menghormati Dia. Kemurahan Tuhan itu pasti akan nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang murah hati itu orang yang gampang memberi. Orang yang hatinya gampang tersentuh. Ya, orang yang tidak pelit. Orang yang suka memberikan pertolongan. Suka mengulurkan tangannya. Dan orang yang baik terhadap sesamanya. Saudara-saudara, mengapa kita harus murah hati? Karena murah hati itu merupakan sikap Allah terhadap manusia. Dan kita harus meneladani sikap Allah ini. Allah yang murah hati telah mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita semua. Dan itu kita peringati dalam Jumat Agung dan Paskah yang lalu. Karena itu sebagai para pengikut Yesus kita harus belajar menjadi orang yang murah hati. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata Jemaat GCC Purwokerto, Jakarta, TCL semuanya bermurah hati dan tidak ada yang pelit. Amin. Mengapa? Karena semua perayaan-perayaan itu dilakukan mulai Natal, saya hitung ya, mulai Natal, lalu ada Tahun Baru, ada Imlek, ada Jumat Agung, ada Paskah, sekarang ada Lebaran. Kita semua bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan itu. Amin. Ini tandanya bahwa kita dilimpahi dengan kemurahan hati. Kalau tidak ada kemurahan hati, hal itu tidak akan terjadi. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita punya kesempatan setiap saat untuk menunjukkan kemurahan hati kita. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan? Saudara percaya apa yang Tuhan katakan? Ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ya, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita harus mengaminkan. Kalau kita bermurah hati terhadap sesama, kemurahan Allah itu juga akan mengikuti hidup kita. Kemurahan Allah itu tidak akan berhenti, tapi akan terus mengalir sehingga kita bisa terus bermurah hati. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan saat kita mendapati
orang yang pernah menyakitkan hati kita. Bisakah kita bermurah hati terhadap mereka? Gampangkah kita bermurah hati terhadap mereka? Sifat manusia menunjukkan kita tidak gampang melakukan murah hati terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita harus bisa bermurah hati. Amin. Haleluya. Sakit memang, tapi kita harus belajar untuk bisa bermurah hati. Dengan bermurah hati terhadap orang yang pernah menyakiti kita, berarti kita sudah memberikan pengampunan bagi mereka. Dan salah satu kemurahan hati adalah memberikan pengampunan bagi orang yang telah melukai hati kita. Saudara-saudara, memberi pengampunan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Apalagi kalau kita dirugikan secara materi, kita dirugikan secara moral kita, ya, kita disakiti, dihina dan lain-lainnya, itu tidak mudah. Tetapi kehendak Tuhan, kita memberikan pengampunan sebagai wujud kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus bermurah hati karena itu adalah kehendak Tuhan. Dengan bermurah hati, kita sendiri akan dilimpahi dengan kemurahan. Siapa yang sudah bermurah hati? Ya, jangan berkata, aku masih kekurangan. Untuk diriku sendiri masih kekurangan. Aku tidak bisa memberi untuk orang lain. Aku tidak bisa bermurah hati untuk orang lain. Untuk diri sendiri tidak pernah merasa cukup. Berapapun yang Tuhan berikan, manusia selalu mengatakan kurang Tuhan, kurang banyak, ya, kurang melimpah dan lain-lainnya. Kalau itu yang ada dalam kehidupan kita, selama hidup kita, kita tidak bisa bermurah hati. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, suka membagi, suka memberi, ya, memperhatikan orang lain, menolong orang lain, untuk melakukan murah hati sewaktu-waktu, itu tidak perlu sulit. Tidak perlu sulit. Begitu dengar pengumuman, dengan segera kita akan melakukan hal itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, jemaat di sini adalah jemaat yang murah hati. Ya, setiap bulan kita harus memberikan iuran ke pengurus. Dan saya usahakan setiap tanggal 1, saya harus memberikan iuran itu, perpuluhan itu kepada pengurus. Karena apa? Karena ini menjadi teladan untuk yang lain-lainnya. Sampai MPW Banyumas itu tidak kekurangan dana. Karena apa? Karena semua sekarang niru. Awal bulan sudah setor ke pengurus. Saudara-saudara, itu yang bagus. Supaya apa? Supaya kita tidak membiasakan diri mengatakan, berkatku belum datang. Kapan berkat itu datang? Berkat Tuhan itu datang diam-diam kepada saudara. Dan tidak ada orang yang tahu. Kalau selama berkat Tuhan yang datang dengan diam-diam kepada kita, ya, tidak ada orang yang tahu. Lalu kita berkata, nanti aja Tuhan, persembahanku buat Tuhan itu nanti aja. Perpuluhanku buat Tuhan itu nanti aja. Aku pakai dulu untuk dagang. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan memberkati hidup kita. Tapi begitu kita bermurah hati, kita melakukan kewajiban kita, kemurahan Tuhan itu juga makin melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, di tengah kehidupan yang semakin sulit, kiranya Tuhan masih menemukan orang-orang yang kaya dalam kemurahan hati untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Memang semakin sulitnya keadaan, kita kadang-kadang merasa enggak perlu menolong orang lain. Tapi tahukah, dalam mengalami kesulitan hidup, saat kita menunjukkan belas kasihan, kemurahan hati kita terhadap sesama, Tuhan akan meringankan beban kita. Tuhan akan meringankan beban sesama kita. Dan Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Dan Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya. Kita harus memiliki satu kehidupan yang kaya dengan kemurahan hati. Mengapa? Karena saat kita bermurah hati kepada orang lain,
ternyata perbuatan itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan orang yang menerima kemurahan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan perbuatan murah hati itu juga memberikan keuntungan yang besar bagi orang yang melakukannya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita belum bisa bermurah hati terhadap sesama kita, berarti saudara belum menerima kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, tanpa disuruh, tanpa diperintah, kita akan melakukannya itu dengan kerelaan hati. Dan murah hati itu harus membangun karakter ilahi dalam hidup kita dan menjadikan kita orang yang dewasa rohaninya sehingga kita memiliki sifat seperti Kristus. Sifat Kristus itu apa? Murah hati. Kembali lagi murah hati. Saudara-saudara, orang bijak berkata bahwa kemurahan hati akan berdampak positif pada kebahagiaan, kesalehan, dan tujuan hidup dari orang yang melakukannya. Jadi kalau kita bermurah hati, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang akan menerima balasan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang, ya, lalu orang itu membalas kepada kita, perasaan apa yang ada dalam hati kita? Senang kan? Waduh, orang ini bisa memberi sesuatu buat saya. Ya, waktu Natal sampai kemarin Lebaran banyak yang memberi kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya juga tidak lupa untuk kembali memberi. Kita tidak boleh hanya menjadi orang yang bisa menerima, tapi kita juga harus belajar menjadi orang yang bisa memberi. Memang memberi itu sakit bagi daging kita, sakit bagi kantong kita. Tapi kalau kita melakukan itu dengan ketulusan hati, tidak ada sakit hati dalam hidup ini. Tapi ada ucapan syukur kepada Tuhan karena masih bisa memberi. Haleluya, saudara-saudara. Dan orang yang murah hati akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Melepas sebagian yang kita miliki akan membuat kita memiliki buah-buah hidup. Tuhan akan membalaskan dengan berlipat ganda. Saudara-saudara, kita harus belajar bermurah hati. Karena murah hati merupakan sikap hati yang sehat. Ya, sikap hati menuju kebahagiaan yang dicari oleh semua orang. Banyak orang ingin bahagia, tetapi mereka lupa bahwa mereka hanya melihat diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak pernah bahagia. Coba kalau mereka ingat, saya harus berbagi kepada sesama kita. Saya harus membagi untuk orang lain. Ada lain perasaan di hati kita. Saudara-saudara, kita harus belajar untuk hal ini. Jangan hidup ini hanya terfokus pada diri sendiri. Yang tahu hanya aku, kepunyaanku, diriku. Ya. Lalu segala sesuatu kita ukur dengan untung dan rugi. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan dengan ketulusan hati kita. Jangan berpikir tentang aku, ini kepunyaanku, atau ini harga diriku. Jangan. Ya, kalau kita berani memberi, Tuhan juga akan memberikan kelimpahan untuk saudara dan saya. Jadikan murah hati itu sebagai gaya hidup saudara dan saya. Ya, percayalah, saat kita bermurah hati, hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita, dan kebahagiaan yang melimpah. Ya, satu kali seorang anak kecil berkata kepada saya, ya, Oma, saya kepingin memberi sesuatu untuk si A. Tapi kalau aku memberi, aku akan mengalami kekurangan karena uang sakuku berkurang. Ya, dengan sendirinya uang sakuku berkurang. Lalu saya berkata kepada anak ini, kamu memang niat mau memberi? Iya, aku kepingin, tapi aku nggak kepingin apa milikku ini kurang. Saya bilang, kalau orang memberi pasti akan mengalami kekurangan. Tapi jangan takut, jangan putus asa. Saat kita mengalami kekurangan karena memberi, Tuhan sudah menyediakan berkat lain untukmu.
Dan anak ini mencoba. Ya wis aku coba ya Ama ya. Dia bilang gitu. Oke. Lalu saya doakan mereka, anak ini saya berkata, Tuhan tolong berikan kerinduan hatinya untuk melakukan sesuatu yang baik ini. Diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia memberi untuk temannya. Membantu uang sekolah temannya. Lewat seminggu, anak ini datang lagi kepada saya. Dia bilang apa? Bener Oma. Tuhan itu enggak pernah utang. Ternyata papaku memberi aku uang lagi. Walaupun itu lewat keluarga, lewat orang tua, tapi mungkin karena orang tuanya tahu dia memberikan sesuatu yang baik untuk temannya, dia melakukan kemurahan hatinya dan ayahnya ini segera memberkati anak itu kembali. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati kita kalau kita bisa bermurah hati. Dan bermurah hati itu merupakan perilaku yang baik. Kita harus ingat kapan terakhir kali kita bermurah hati terhadap sesama kita. Pak Yaaro, kapan terakhir kali bermurah hati terhadap sesamamu? Ingat enggak? Atau siapa? Pak Doni? Kita harus ingat kapan terakhir kali kita bermurah hati terhadap sesama kita. Bukan berarti kita mengingat-ingat, wah sudah kasih kok diingat-ingat. Enggak. Tapi ini menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita tidak berhenti berkemurahan. Ya, supaya kita tidak berhenti berkemurahan. Saudara-saudara, mengapa kita harus bermurah hati dan tidak bisa tinggal diam? Karena murah hati itu merupakan perilaku yang baik. Bukti kasih kita kepada Tuhan, ya. Bukti kasih kita kepada Tuhan dan dinyatakan untuk kebutuhan sesama kita. Kita harus memiliki kemurahan hati karena kemurahan hati itu sifat Allah. Allah sudah mengasihi orang berdosa dan membuat kita semua diselamatkan, dilepaskan dari segala bahaya, dari segala hukuman supaya kita boleh bebas dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan murah hati itu merupakan hasil buah roh. Berapa tahun kita beribadah kepada Tuhan? Berapa hasil buah roh yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Haleluya, saudara-saudara, jangan lupa melalui kehidupan yang sementara ini, kita tidak boleh menggunakan kehidupan yang sementara ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi gunakan juga untuk kepentingan orang lain dengan cara bermurah hati kepada sesama kita. Kita akan memeriksa contoh dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Nanti ayat-ayat itu bisa saudara baca di rumah ya, karena ayat-ayat ini sangat bagus dan menginspirasi hidup kita masing-masing. Di situ diceritakan tentang kisah Daud dan Mefiboset. Daud ini seorang raja. Mefiboset ini anak dari Yonatan atau cucu Saul. Dan siapa Saul? Saul itu raja yang memusuhi Daud, yang ingin membunuh Daud. Jadi Daud ini sedang berhubungan saat ini di kisah itu dengan Mefiboset. Mengapa Daud berhubungan dengan Mefiboset, memikirkan Mefiboset? Karena Daud merasa dia sudah mendapat kekayaan, diberkati Tuhan luar biasa, tetapi dia masih kurang, merasa kurang dalam hidupnya. Apa kekurangan itu? Kekurangan itu yaitu dia ingin menunjukkan kasih terhadap musuhnya. Raja Daud sudah enggak ada, ya. Yonatan juga sudah enggak ada, tapi masih ada keturunannya. Dan di situ Daud ingin menunjukkan kasih yang besar bagi keturunan Saul. Dan keturunan Saul yang didapati waktu itu hanya tinggal Mefiboset. Mefiboset ini seorang anak muda, bukan anak yang dengan badan yang normal, tapi anak yang cacat. Tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Dia harus ditolong ya, karena kakinya timpang, saudara-saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul.
Tapi itu tidak dilakukan. Malah Daud memikirkan yang terbaik bagi keturunan Saul. Daud ingin supaya balas dendam itu dihentikan. Dan dia melakukan dengan perbuatan yang baik. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita baca ayat 3 dan 7 dikatakan, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah kepadanya. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya, yaitu Mephiboset. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara-saudara, ini contoh yang sangat mengharukan. Bagaimana Daud bisa mengasihi musuhnya. Bagaimana Daud bisa menunjukkan kemurahan hati untuk musuhnya. Bukan disuruh, tapi dalam hatinya timbul keinginan, kepingin melakukan sesuatu untuk keturunan Saul. Pernahkah dalam hati kita timbul seperti itu? Ya, timbul kerinduan untuk bermurah hati terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Kalau belum, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemurahan hati itu kepada kita dan kita sanggup melakukan kemurahan hati bagi orang-orang yang sudah atau pernah menyakiti hati kita. Nah, membaca kisah ini kita mendapat pelajaran dari Daud. Daud dinobatkan jadi raja Israel. Dia punya kekayaan yang besar, tapi Daud merasa ada yang kurang dari kemegahannya sebagai raja, yaitu belas kasihan dan kemurahan hati. Dan itu dinyatakan bagi keturunan Raja Saul. Sikap Daud terhadap Saul dan keturunannya merupakan sikap yang langka. Ya, kalau kita tahu zaman ini orang saling sikut menyikut, ya, orang saling sabet menyabet. Bisakah orang itu bermurah hati? Melihat orang yang sudah menyakiti hidupnya, orang yang sudah memotong berkatnya. Mungkin kita berkata enggak bisa, berkatku sudah dicuri sama dia, ya, aku enggak bisa mengampuni dan lain-lainnya. Belajar dari Daud. Belajar dari Daud. Saudara-saudara, Saul orang yang benci, sangat benci kepada Daud. Berusaha membunuh Daud, berusaha mencelakakan Daud, berusaha menutup hidup Daud. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak pernah membalas kejahatan Saul dan ingin menghabisi keturunannya saat dia diberkati oleh Tuhan. Biarpun Saul terus mengejar Daud, tapi Daud tidak merasa terganggu dengan kasih yang melimpah dalam kehidupannya. Ya, Daud tidak melakukan kejahatan untuk membalas keluarga Saul karena Daud tidak mau menyentuh Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, Daud sangat menghormati Tuhan. Dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul, tapi dia tidak melakukan itu karena dia menghormati Tuhan. Dan Daud juga pernah mengadakan perjanjian dengan Yonatan, ya, putra Saul, bahwa dia akan bersahabat dengan Yonatan dan memelihara keturunan Yonatan, dan itu digenapi, ya, itu digenapi oleh Daud. Pelajaran dari Daud yang murah hati ini mengajak kita untuk yang pertama, menghargai persahabatan. Kita dalam dunia pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti kita punya sahabat, ya kan? Ada sahabat yang baik, ada juga sahabat yang enggak baik. Sahabat yang baik akan memberikan keuntungan untuk kita. Sahabat yang baik akan menusuk dari belakang dan membiarkan kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, apapun sahabat kita, belajar
kita menghargai persahabatan. Setiap orang pasti punya sahabat. Bagaimana cara kita dan sikap kita untuk bersahabat tergantung dari diri kita. Seberapa besar kita menghargai persahabatan itu. Saudara-saudara, sampai sekarang saya masih punya sahabat yang dulu sekolah SD bersama-sama dengan saya di Surabaya. Ya, kita sudah sama-sama tua. Kadang-kadang dia telepon saya, tapi lebih banyak dia yang telepon saya. Ya, karena saya juga terlalu banyak orang, ya. Nah, dia selalu tanya, "Kamu gimana?" ya, dan lain-lainnya. Saat ini dia juga sudah sendirian karena suaminya juga sudah meninggal lebih dulu daripada suami saya. Saya katakan, "Nanti kalau saya ke Surabaya, saya temui kamu." Dan benar, saya ke Surabaya, saya menemui dia. Dulu tuh rumahnya gede sekali di Raya Gubeng. Waktu saya ke sana, terus terang saya menangis. Ya, karena apa? Rumah yang gede itu hanya tinggal sepetak. Dan dia tinggal sendirian bersama seorang anaknya yang sudah berkeluarga. Saya menangis melihat dia seperti itu. Tuhan, kenapa orang ini jadi seperti ini? Dia dulu sering membantu saya. Kalau saya nggak punya uang sekolah, belum diberi oleh ayah saya uang sekolah, dia yang bayarin uang sekolah saya. Saudara-saudara, saya melihat itu hati saya terenyuh. Persahabatan itu tidak bisa diputus oleh apapun juga, persahabatan yang baik. Ya, saudara-saudara, mari kita bersahabat, menghargai persahabatan dengan orang luar di sekitar kita, lebih-lebih dengan sesama jemaat di tempat ini. Persahabatan itu tidak akan merugikan orang. Persahabatan itu tidak akan menyakiti hati orang. Karena itu saya melarang di tempat ini, tidak ada hutang yang akan membuat persahabatan jadi rusak. Ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Saudara-saudara, supaya kita bisa tetap bersahabat. Daud adalah orang yang menghargai persahabatan dan memegang teguh janji yang telah dibuatnya. Daud bukan orang yang gampang lupa dan ingkar janji. Saudara-saudara, sikap Daud ini menginspirasi kita. Betapa indahnya, betapa berharganya sebuah persahabatan. Apalagi jika persahabatan itu ada di antara saudara dan saya. Kita memang hidup di tengah situasi yang diwarnai oleh hal-hal yang tidak menginginkan. Apalagi menjelang pemilu yang akan datang ini, penetapan presiden. Ya, saudara-saudara, kalau saudara baca TikTok, baca berita, rasanya gimana? Sedih kan? Kok nggak selesai-selesai sih? Pemilu sudah lewat, presidennya nggak tahu siapa sampai sekarang. Saudara-saudara, kita bingung, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu ikut-ikut supaya persahabatan di antara kita itu tetap terjalin dengan baik. Yang kedua, tidak dilupakan oleh Tuhan. Orang yang bermurah hati itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin manusia bisa melupakan kita, tetapi Allah tidak pernah melupakan kita. Mephiboset, anak dari Yonatan, cacat, kakinya timpang, tetapi mendapat kasih Tuhan, mengalami kemurahan hati Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan melalui Raja Daud. Boleh dikatakan Mephiboset ini lalu diangkat oleh Daud dari tempat yang gelap, dari rumah yang bobrok, dia bisa tinggal di istana, makan sehidangan dengan raja. Mungkin ada di antara kita yang menderita seperti Mephiboset, yatim piatu, miskin, cacat, mungkin merasa hidupnya sudah tidak berguna. Jangan berkecil hati, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Yang ketiga, tetap memandang ke depan dan memiliki semangat, motivasi, dan pikiran yang positif. Jangan pikiran kita negatif, tapi kita harus punya pikiran yang positif. Memandang ke depan, masih ada hari depan. Masih ada banyak orang yang berkemurahan hati untuk saudara dan saya. Haleluya, doa saya supaya kita semua jadi pengikut Yesus yang memiliki hati penuh kasih. Hati yang suka berbagi. Agar rantai kemurahan hati dapat terus berlanjut dan menjamah hidup saudara dan saya.
Jangan takut bermurah hati. Ada seorang anak laki-laki kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa ibu suka menangis?" Ya, jawab ibunya, "Karena aku seorang wanita." Anak laki-laki ini nggak puas. Kenapa kalau wanita memang mesti menangis? Ya, lalu anak ini bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu suka menangis tanpa alasan?" Lalu jawab ayahnya, semua manusia itu, semua wanita itu memang suka menangis. Semua wanita itu memang gembeng, katanya ya. Saudara-saudara, tanpa alasan dia akan menangis. Anak ini juga tidak puas dengan jawaban ayahnya. Anak ini bertumbuh menjadi seorang remaja ya, dan menjadi seorang dewasa, tapi dia tetap ingin tahu kenapa wanita itu suka menangis. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita itu begitu gampang menangis?" Tuhan berkata, "Saat aku menciptakan wanita, aku membangun dia dan aku menjadikan dia seorang yang istimewa. Karena itu aku harus membangun dia menjadi wanita yang kuat. Ya. Aku membuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia yang keras. Dia harus menjadi seorang wanita yang lembut, yang bisa memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Dia harus menjadi seorang wanita yang tegar, yang bisa mengatasi suaminya yang berang." Saudara-saudara, dan aku memberikan kepekaan di hati wanita untuk mencintai anak-anak, keluarga dalam segala keadaan, bahkan terhadap anak-anak yang menjengkelkan sekalipun. Aku memberi kekuatan untuk mendukung suaminya saat suami itu mengalami kegagalan dan berbagai masalah, supaya wanita ini bisa mengangkat kembali derajat suaminya. Dan aku memberikan kebijaksanaan, pengertian untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terutama, aku menanamkan kemurahan hati dalam hatinya agar dapat selalu memberkati keluarganya dan sesama manusia. Tahukah saudara, kecanggihan seorang wanita bukan dari caranya berpakaian, caranya berdandan, tapi dari kelemah lembutan dan kemurahan hatinya yang ditujukan kepada semua orang. Karena di situ tersedia berkat Tuhan yang melimpah, memberkati keluarga dan juga memberkati pekerjaan serta sesama. Jangan lupa untuk bermurah hati. Yang belum pernah bermurah hati, ayo belajar bermurah hati. Karena Tuhan akan menunjukkan kemurahan yang berlimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu penolong yang setia, sementara pelayan perjamuan kudus akan maju ke depan dan membagikan perjamuan kudus kepada saudara semua. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu
yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapat kesempatan untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena kami diingatkan untuk dapat memiliki kemurahan hati dalam hidup kami. Seperti Tuhan telah bermurah hati kepada kami. Kami mendapatkan keselamatan bagi jiwa kami. Kami juga mau belajar bermurah hati terhadap sesama kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang egois, yang hanya tahu kepentingan diri kami sendiri, yang hanya minta diperhatikan. Tapi kami mau belajar untuk memperhatikan orang lain. Karena itu merupakan bukti kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dengan bermurah hati kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga akan menunjukkan kemurahannya bagi kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan hidup ini agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Amin. Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, kami dikuatkan, kami diingatkan akan besarnya kemurahan hati Tuhan bagi kami semua. Kemurahan hati yang sangat mahal yang telah Tuhan lakukan. Tuhan harus mengorbankan hidup untuk keselamatan kami semuanya. Tuhan lebih tahu keadaan kami saat ini. Mungkin di antara kami ada yang sukar untuk melakukan kemurahan hati. Tapi kami yakin dengan pasti yang terbaik dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk benar-benar mencintai Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan benar-benar memberkati hidup kami dan juga memberkati orang lain. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan juga sudah memberkati semua yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan juga memberkati semua persembahan persepuluhan yang kami berikan untuk Tuhan, untuk menunjang operasional gereja ini. Berkati balik dengan berkat berlimpah dari surga untuk rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami tidak perlu mengalami kekurangan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mudik atau akan pergi rekreasi. Berikan perlindungan bagi mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima supaya mereka bisa menikmati hari-hari liburan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua kembali ke rumah masing-masing mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kelak yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu untuk kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada hari esok. Yes. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini, Pak Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Oh, yang pegang hari esok. Hidup